Kami dari kelompok 1 akan berdiskusi mengenai latihan soal yang sudah kami diskusikan sebelumnya, yang akan dijelaskan oleh Firda Wulandari. Baik, terima kasih kepada Ilman Gifari. Videonya dinyalakan yang presentasi. Maaf, Bu, kenapa? Videonya dinyalakan. Untuk soalnya, buktikan bahwa jika F dan G masing-masing kontinu seragam di R, maka fungsi komposit F komposisi G kontinu seragam di R. Untuk premisnya, misalkan F dan G masing-masing kontinu seragam di R, akan dibuktikan bahwa fungsi komposit F komposisi G kontinu seragam di R. Untuk pembuktiannya, untuk F kontinu seragam pada R, maka menurut definisi 5.4.1, ambil sembarang epsilon 1 lebih dari 0, terdapat delta 1 lebih dari 0, sedemikian sehingga jarak X ke Y kurang dari delta 1 untuk setiap X, Y di R. Maka berlaku jarak Fx ke Fy kurang dari epsilon 1. Kemudian untuk G kontinu seragam pada R, dengan menggunakan langkah yang sama, menurut definisi 5.4.1, ambil sembarang epsilon 2 lebih dari 0, terdapat delta 2 lebih dari 0, sedemikian sehingga jarak X ke Y kurang dari delta 2 untuk setiap X, Y di R. Maka berlaku jarak Gx ke Gy kurang dari epsilon 2. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 ini, jika jarak X ke Y-nya kurang dari delta untuk setiap X, Y di R, maka dapat diperoleh jarak Gx ke Gy kurang dari delta. Kemudian, jarak Fgx ke Fgy kurang dari epsilon. Maka diperoleh jarak F komposisi Gx ke F komposisi Gy kurang dari epsilon. Maka berdasarkan definisi kontinuan seragam, terbukti bahwa fungsi komposit F komposisi G kontinu seragam di R. Silakan yang lain kalau ada yang mau komentar atau bertanya. Coba dari awal lagi. Dari premis. Itu bukan fungsi komposit ya, tapi komposisi fungsi. Terus lanjut. Nah, kamu kan akan buktikan apa? F komposisi G kontinu seragam kan? Berarti harusnya di awal ambil sembarang epsilon besar dari 0. Di awalnya di sini ambil sembarang epsilon besar dari 0. Baru
karena F kontinu seragam di R, maka menurut definisi 51 apa? Ada delta 1 besar dari 0, sehingga jarak X ke Y. Jika jarak dari X ke Y kecil dari delta 1, maka berlaku jarak dari ini kecil dari epsilon. Kemudian kan dia sebenarnya posisinya beda ya. F komposisi G, kan kita punya ini. Coba balik lagi ke halaman sebelumnya, premisnya. Oke. Kalau F komposisi G, ini saya kuning. F yang warna ungu apa yang warna kuning? Ungu ya, Bu? Yang ungu ya, Bu? Kan F komposisi G. Yang duluan jalan siapa? G-nya ya, Bu? Berarti G-nya yang mana? Berarti G-nya yang duluan jalan, berarti yang melanjutkan si F. Berarti G-nya yang mana berarti? Berarti G-nya yang ungu, F-nya yang kuning ya, Bu? Oke, ini G, terus ini F. Ini adalah F komposisi G. Terus saya gambarnya garis saja. Pertama apa? Ambil sembarang lingkungan epsilon di sini. Kan di sini epsilon. Terus karena si F itu kontinu seragam, coba ke halaman berikutnya. Akan ada lingkungan delta di sini. Ini terdapat delta. Sehingga kalau ini kontinu apa kontinu seragam kayak gini definisinya? Coba definisi kontinu seragam. Landasan teorinya mana? Oke, ya kayak itu tadi ya. Sehingga ada lingkungan delta 1, sehingga kalau si X dan Y ada di lingkungan delta ini, maka si Fx akan ada di, kalau kita ambil X di sini, maka si Fx akan ada di dalam lingkungan delta yang ini. Terus untuk si delta yang ini, karena si G-nya kontinu seragam, berarti akan ada apa? Akan ada lingkungan delta 2 di sini kan? Akan ada lingkungan delta 2 di area ini, sehingga kalau kita ambil X di area yang sini, kalau kita ambil X di sini, maka X itu akan masuk ke area yang pink. Nah, ini saya hijauin deh. Enaknya warnanya apa ini selain hijau, biru deh. Biru. Jadi awalnya kita punya epsilon di paling kanan di sini. Kita punya epsilon di paling kanan. Terus karena si F kontinu akan ada delta 1, sehingga kalau kita untuk sembarang X dan Y di R, kalau jarak dari X ke Y itu kurang dari delta 1, maka jarak dari si Fx ke Fy akan kurang dari epsilon. Kemudian untuk si delta 1 ini, karena si G-nya kontinu seragam, akan ada lingkungan delta 2 di G, sehingga kalau jarak dari X ke Y kecil dari delta 2,
maka GX1, jarak dari GX1 ke jarak dari GX ke GY itu akan kurang dari delta 1. Coba kalian tadi nulisnya apa? Oke, kemudian akan ambil sembarang, ini nggak ada ngambil lagi ya. Kemudian karena G continue, kemudian untuk delta 1 di atas, untuk lingkungan delta 1 di atas, karena G continue seragam pada R, akan terdapat delta 2 ini, sehingga jika jarak dari X ke Y kecil dari delta 2, ini jika, ini ya, sini untuk setiap X Y elemen R, jika itu, maka berlaku bukan kecil dari epsilon per 2, tapi dari delta per 2. Sehingga jadinya apa? Terus halaman berikutnya kalian tulis apa? Sorry, ke halaman sebelumnya lagi. Ini jangan XY lagi ngambilnya, di atas kan sudah XY. Ini AB lah misalnya. Maka GA kurang GB kecil dari delta per 2. Terus kalian nulisnya apa? Terus G. Coba ke halaman sebelumnya gimana nulisnya? Ini A-nya maksudnya ini ya. Tadi apa? GA itu sama dengan X gitu. GA sama dengan X dan GB sama dengan Y gitu, untuk menghubungkan dengan yang ini. Jadi kalian punya apa? Kalau si A dan B itu kecil dari delta per 2, jadi untuk setiap epsilon besar dari 0 terdapat apa? Delta 2 besar dari 0, sehingga jika apa? Kalau jarak dari A kurang B kecil dari delta 2, maka apa? Jarak GA ke GB kurang dari delta 2 ya, Bu? GA GB kurang dari delta 2. Sorry. Dari delta 2 ya, Bu? Kenapa delta 2? Delta aja ya, Bu? Sorry, gini. Saya clear dulu. Kan tadi apa? Kalau untuk setiap epsilon besar dari 0, tadi apa? Terdapat delta 1 besar dari 0, sehingga
kalau jarak dari X ke Y kecil dari delta 1, maka jarak dari Fx ke Fy kecil dari epsilon gitu ya. Terus kemudian untuk ini juga terdapat, dan kalau kemudian kalau jarak dari dan terdapat delta 2 besar dari 0 sebagai sehingga apa? Kalau jarak dari A ke B itu kecil dari delta 2, maka jarak GA ke GB kurang dari delta ya. GA ke GB kecil dari delta 1. Si GA itu sendiri adalah berarti ngambilnya dari mana ya? Nah, akibatnya karena GA kalau dari GB itu kecil dari delta 1, akibatnya karena GA kurang GB kecil dari delta 1, kita pakai yang ini. Maka akibatnya ini ya, akibatnya FGA kurang FGB kecil dari apa dia? Pakai yang ini. Kan kalau jarak dari X ke Y kecil dari delta 1, Fx kurang Fy mutlaknya kecil dari epsilon. Berarti karena si jarak dari GA ke GB kecil dari 1, maka FGA dikurang FGB nilai mutlaknya kurang dari berapa? Delta ya, Bu. Kok delta? Epsilon ya, Bu. Epsilon. Kurang dari epsilon, gitu ya. Jadi untuk setiap epsilon besar dari 0, ada delta 2 ini. Ada delta 2. Ya, awalnya kan ada delta 1. Terus dari delta 1 ada delta 2, sehingga akibatnya kalau si A kurang B kecil dari delta 2, maka si FGA dikurang FGB nilai mutlaknya kecil dari epsilon. Jadi dia continue seragam. Coba kalau kalian nulisnya kayak apa tadi? Ya, XGY. Terus, nah ini kan di atas dari sini alasannya apa itu? Coba ke halaman sebelumnya, kalau ke X-nya ke X kurang GY, nah kan nggak kelihatan kan kalau punya kalian hubungannya kan? Kalian cuma menulis satu-satu gitu, tidak menghubungkan mereka. Sebenarnya kan awalnya itu kan kita dari sini dulu jalannya, dari yang paling kanan. Dari yang paling kanan ini, yang putih ini, kita ambil di sini dulu semarang epsilon di sini. Kemudian karena si F-nya itu kondisi seragam, kita punya lingkungan delta. Kemudian untuk delta 1 ini, pakai sifat bahwa si G-nya kontinu seragam, maka kita peroleh yang oranye ini. Jadi untuk epsilon yang ini, ada delta 2, sehingga ini, kalau si jarak dari A B kecil dari delta 2, maka si GFA kurang FGA dikurang FGB
maka FGA dikurang FGB akan kurang dari epsilon. Jadi yang ini, yang area yang kalau jaraknya kurang dari sini, dia akan masuk ke yang putih. Oke, silakan dilanjut ke kelompok 2. Atau ada yang mau ditanya dulu sebelum dilanjut? Kalau nggak ada yang mau nanya, lanjut ke kelompok 2. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Langsung dimulai aja ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustiana Elvianti selaku dosen dari analisis real 2. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Lumis Budiman, Aji Alfiansyah, Yoga Amanda Putra, Salih Pilah Arjuna, dan Riandana Setiawan. Kami akan membahas soal 5.4 nomor 12. Soalnya, buktikan bahwa jika fungsi f kontinu di interval tertutup 0 sampai terbuka tak hingga dan f kontinu seragam di interval tertutup a sampai terbuka tak hingga, di mana a suatu bilangan konstan positif, maka fungsi f kontinu seragam di interval tertutup 0 sampai terbuka tak hingga. Nah, premisnya f kontinu di interval tertutup 0 sampai terbuka tak hingga dan f kontinu seragam di interval tertutup a sampai terbuka tak hingga a lebih dari 0. Akan dibuktikan f kontinu seragam di interval tertutup 0 sampai terbuka tak hingga. Nah, pembuktiannya misalkan a sama dengan interval tertutup 0 sampai terbuka tak hingga, maka dapat diambil di L sama dengan interval tertutup 0 sampai A lebih dari 0, dan L unsur di A. Ambil sembarang epsilon lebih dari 0, karena premis diketahui F kontinu di A, khususnya di L, maka berdasarkan teorema 5.4.3 yang membahas kekontinuan seragam, F kontinu seragam di interval tertutup 0 sampai A. Karena F kontinu seragam di interval tertutup 0 sampai A, maka berdasarkan definisi 5.4.1 terdapat delta 1 lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X1, X2 unsur di interval tertutup 0 sampai A, dengan mutlak X1 dikurangi X2 kurang dari delta 1, berlaku mutlak Fx1 dikurangi Fx2 kurang dari epsilon. Ini persamaan yang pertama. Karena dari premis diketahui F seragam kontinu di interval tertutup A sampai terbuka tak hingga, maka berdasarkan definisi 5.4.1 terdapat delta 2 lebih dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap X1, X2 unsur di interval tertutup A sampai terbuka tak hingga. Dengan demikian, mutlak X1 dikurangi X2 kurang dari delta 2 berlaku mutlak Fx1 dikurangi Fx2 kurang dari epsilon. Ini persamaan yang keduanya. Misalkan delta sama dengan minimum delta 1, delta 2, maka untuk setiap X1, X2 unsur di A dengan mutlak X1 min X2 kurang dari delta. Didapat yang pertama mutlak X1 min X2 kurang dari delta 1, yang kedua
mutlak X1 min X2 kurang dari delta 2, dan yang ketiga X1 X2 unsur di interval tertutup 0 sampai A, atau X1 X2 unsur di interval tertutup A sampai terbuka tak hingga. Dari pernyataan 1 dan 2 didapat mutlak Fx1 min Fx2 kurang dari epsilon. Oleh karena itu, untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat delta lebih dari 0. Sedemikian sehingga untuk setiap X1, X2 unsur di interval tertutup 0 sampai tak hingga dengan mutlak X1 min X2 kurang dari delta berlaku mutlak Fx1 dikurangi Fx2 kurang dari epsilon. Sehingga berdasarkan definisi 5.4.1, F kontinu seragam di interval tertutup 0 sampai terbuka tak hingga. Silakan yang lain kalau mau komentar atau bertanya. Ibu, maaf. Ya. Saya masih bingung di step yang didapat I titik 2, I2, I3-nya itu. Terus kan di bawahnya dari pernyataan 1 dan 2 didapat. Nah, dari situ saya masih bingung, Bu, prosesnya bagaimana? Silakan dijawab kelompok. Terima kasih. Ini tadi soalnya nomor berapa? Kalian ya kalau presentasi bikin ini ya, bikin judul di sininya biar jangan hilang-hilang. Judul apa sih frame title-nya? Tuliskan frame title-nya soalnya berapa. Jadi ketika pindah halaman dia tetap ada. Ya Bu, baik Bu. Tadi nomor berapa ini? Soal 5.4 nomor 12 Bu. Coba dari awal lagi coba. Premisnya F-nya continue di A. Kemudian karena I itu ada di A, berarti ini subset A kan ya? Kan I ini subset A kan ya? Itu ada di A, berarti dia continue juga. Kemudian berdasarkan teorema 543, karena dia interval tertutup, maka dia continue seragam di 0 sampai A. Oke. Kemudian ini sebenarnya pakai sifat gabungan, ada nggak sih sifat gabungan, ada nggak? Ada nggak sifatnya kalau F continue di A, F continue di B, maka F continue di A gabung B, ada nggak sifatnya? Continue seragam. Ada nggak sifat itu? Ada nggak teoremanya? Kalau nggak ada, ya berarti harus dibuktikan. Oke, pakai yang ini dulu karena
Karena F kontinu seragam di 0,A, maka berdasarkan dapat. Oke, kemudian oke, lanjut. Halaman berikutnya. Pindah ke halaman berikutnya. Kelompok 2 masih mendengarkan suara saya. Ya, Bu. Pindah ke halaman berikutnya. Ini yang presentasi siapa? Videonya dinyalakan. Oke, baik, Bu. Ya, dijelaskan tadi pertanyaan temannya, kenapa kalau X1 kurang jarak dari X1 ke X2 kecil dari delta, akibatnya 1 dan 2, I1, I2, dan I3. Sebentar, Bu. Karena delta itu nilainya apa? Kan delta itu apa ini nilainya? Delta minimum delta 1 dan delta 2 ya, Bu. Ya, kalau dia minimum artinya apa? Kalau X1 itu kurang dari kecil dari delta, kan delta itu kan minimum dari delta 1 kan? Ya, Bu. Kan dia akan kurang dari delta 1, kurang dari delta 2 kan? Kurang dari sama dengan delta 1 atau kurang dari sama dengan delta 2. Tergantung mana yang paling kecil. Dan yang pasti lebih kecil dari keduanya kan? Tinggalkan karena ini minimum. Ya misalkan delta 1 kecil dari delta 2. Kalau berarti kan delta kecil dari delta 1 kecil dari delta 2. Berarti kan ya udah berarti karena kecil dari delta, karena X1 kurang X2 kecil dari delta, maka kita punya ini. Karena delta kecil dari delta 1, maka dia juga kecil dari delta 1. Karena dia kecil dari delta 2, maka dia juga kecil dari delta 2. Berarti ini oke, ini oke. Kemudian tadi A itu kan apa tadi kita punya A itu interval apa tadi? Dari 0 sampai T hingga ya. Kemudian I sama dengan 0 sampai A. Atau apa tadi? Ini, bukan? 0 sampai A ya? A sampai 0. A sampai 0 apa 0 sampai A? 0 sampai A. Ya. Kalau salah. Yang Berarti kan kalau kita, nah, kan gini lah ya, ini A. Misalkan ini 0, anggaplah ini A gitu ya. Kalau kita ambil X1 dan X2, ini A ke sana gitu ya. Kalau kita ambil X1 dan X2, berarti kan X1, misalkan X1 tuh bisa ada di I gitu, X2-nya bisa ada di sini kan, bisa di luarnya. Berarti kan kalau X1 kita ambil sembarang X1, X2 elemen interval terbuka 0 sampai T hingga atau A, ini seharusnya kalau X1, karena di elemen A ya berarti kemungkinannya dia ada di sini atau ada di sini. Intinya adalah
Nah, kemudian kalau kemudian berarti ini bukan tadi pernyataan 1 dan 2 dong, 1, 2. Satu, 2, dan 3 sebenarnya kan. Karena kalau si X1, kalau kondisinya begini, ya akan berlaku ini. Tergantung mana yang lebih kecil gitu kan. Ibu, maaf. Berarti pernyataan yang dimaksud itu pernyataan yang pernyataan 1, 2 yang dimaksud itu pernyataan yang I.2 itu bukan, Bu? Iya, seharusnya ini sih I.1, I.2 seharusnya. Oh, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Seharusnya bukan pernyataan, ya dari kondisi, seharusnya dari kondisi. Kan berarti kalau ini, seharusnya ini, kalau X1 kurang X2 kecil dari delta, ya akan akibatnya ini kan. Kan kecil dari delta itu artinya ini, 1 atau 2 gitu kan. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan atau dikonfirmasi? Kalau enggak, lanjut ke kelompok 3. Ibu, saya masih kurang paham, Bu. Ya. Yang di bagian ini kenapa dimisalin minimum, Bu? Minimum delta 1, himpunan delta 1, delta 2. Karena mau ngambil yang paling kecil sebenarnya sih. Bentar. Clear. Tadi ini no ya, terus ini A, terus ini masih lanjut ke sana. Kan dia continue seragam. Misalkan lah grafiknya kayak gini. Kalau nggak continue seragam itu biasanya grafiknya loncat kayak gini nih. Terus kalau di sini kalau diambil sembarang titik di lingkungan ini, misalkan ini X1, X2, nah ini kan pita epsilonnya segini. Terus kalau di sini intinya sih kalau si jarak dari X1 ke X2 itu makin kecil, kan jarak dari fx ke fx1 ke fx2-nya kan juga makin kecil kan akibatnya. Biar maksudnya nanti dia masuk ke, kalau dia lebih kecil kan dia terjamin gitu. Tapi kalau kita ngambil yang delta 2, bisa saja tadinya dia masuk yang selebar ini, tapi setelah misalkan X1, X2-nya kita perlebar, awalnya kita ambil lebar, terus kita kecilin gitu. Jadinya nggak masuk ke epsilonnya.
Nah, ini kan ini jadinya lebih lebar dibandingkan yang merah. Kalau awalnya kita ngambil yang lebar, tuh, kalau ini sih oke ya. Dia masih masuk ke sini. Oh iya, kalau kita awalnya ngambil yang lebar, kan jarak dari efek satunya kan yang ini nih, yang setinggi yang biru ini. Tapi kalau deltanya kita pilih yang lebih kecil, yang biru ini kan nggak masuk ke yang tinggi yang merah gitu loh maksud saya. Sementara kalau yang ini kan tadi tingginya cuma segini nih. Tingginya cuma segini. Ini sebenarnya ini langsung aja sih, ini X1, X2 itu pasti ada di delta 0 sampai T hingga kan. Maksudnya si X1 bisa saja X1-nya ada di sini, X2-nya di sini juga boleh kan? Nggak mesti X1 dan X2 itu berada di sini semua. Maksud saya nggak mesti kayak gini gitu. Bisa saja X1 di interval 0 sampai A, X2-nya di A sampai T hingga. Yang penting dipilih yang lebar deltanya itu yang paling kecil. Intinya adalah kan kalau delta ini makin kecil, jarak dari ini lebar pita di Y-nya kan makin kecil juga. Kalau dia lebih lebar, dia juga lebih tinggi. Nah, kita sudah menjamin kalau dia yang agak lebih lebar aja masuk, gitu. Apalagi kalau dikecilin deltanya. Tadi yang nanya siapa? Putri, Bu. Iya, Bu, sudah paham. Jadi ngelihat dari ini ya, Bu, X1, X2-nya dia di 0 sampai T hingga ya, Bu? Iya, sebenarnya dia di 0 sampai T hingga. Nggak mesti X1, X2 itu dua-duanya di sini, nggak mesti. Dan nggak mesti dua-duanya ada di sini. Pasti dia ada di selang ini. Dan jaraknya itu kalau misalkan tadinya 0, terus di sini A, yang penting jarak X1 dan X2 itu kecil dari, yang paling kecil dari delta 1 dan delta 2, ini jaraknya sebesar delta. Iya, Bu. Baik, Bu. Sudah paham, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Silahkan dilanjut. Kelompok 3. Sekian dari kelompok 2. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang terhormat Ibu Gustina Evianti sebagai dosen pengampu pengantar analisis serial 2 dan teman-teman sekalian. Di sini kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil pengerjaan latihan soal 5.4 nomor 5 yang akan dibahas oleh Sabina. Yang presentasi videonya dinyalakan ya. Dipersilakan Tabina. Ya, terima kasih. Ibu, mohon maaf sebelumnya. Ini ada yang salah ketik, Bu, tapi dibaca aja ya, Bu. Iya.
Ya, langsung saja. Soalnya tunjukkan bahwa jika F dan G kontinu seragam pada subset A dari bilangan real, maka F plus G kontinu seragam pada A. Premisnya, misalkan F dan G kontinu seragam pada subset A dari bilangan real, akan dibuktikan F plus G kontinu seragam pada A. Pembuktiannya, diketahui suatu fungsi kontinu seragam jika untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak fx min fy lebih kecil dari epsilon untuk setiap x, y elemen bilangan real. Sedemikian sehingga mutlak x min y lebih kecil dari delta. Misalkan epsilon lebih besar dari 0 dan pilih delta 1 dan delta 2 lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga mutlak fx min fy lebih kecil dari epsilon per 2 untuk sebarang mutlak x min y lebih kecil dari delta 1. Dan mutlak dx min gy lebih kecil dari epsilon per 2 untuk sebarang mutlak x min y lebih kecil dari delta 2. Ambil delta sama dengan minimum dari delta 1 dan delta 2. Maka untuk semua x, y elemen bilangan real, mutlak x min y lebih kecil dari delta, maka mutlak fx plus gx lebih mutlak fx plus gx min fy min gy lebih kecil dari mutlak fx min fy plus mutlak gx min gy lebih kecil dari epsilon per 2 plus epsilon per 2 sama dengan epsilon. Maka terbukti untuk semua mutlak x min y lebih kecil dari delta dan mutlak fx plus g f plus gx min f plus gy lebih kecil dari epsilon. Oleh karena itu, f plus g kontinu seragam. Silakan dikomentari. Mungkin dari bahasa pembuktiannya ada yang perlu diperbaiki. Atau dari alurnya. Coba ke halaman sebelumnya. Oke, halaman pembuktian. Ini kan sudah diketahui. Oh, ini kalian nulis definisi ya. Oke, sorry. Ini epsilon gini ya, ini notasi elemen ini, bukan notasi epsilon. Ya, Ibu, itu maksudnya yang salah ketik. Ini seharusnya gini. Karena Fg ya, Fg kontinu seragam pada A, maka terdapat gitu. Delta 1, delta 2 besar dari 0, semikian sehingga ini bukan untuk sembarang. Jika gini, maka jarak dari fx ke fy kecil dari epsilon per 2 jika jarak dari x ke y kecil dari delta 1. Dan jarak dari gx ke gy kecil dari epsilon per 2 jika jarak dari x ke y kecil dari delta per 2. Kemudian boleh yang berikutnya. Oke, selanjutnya baru diambil delta sama dengan minimum delta 1, delta 2. Maka untuk setiap x, y elemen R, ini kalian jangan pakai panah ini ya, mending pakai jika maka aja. Jika jarak dari x ke y kurang dari delta, maka nah yang ini sebenarnya kan tadi ini kan kenapa ini ke sini sebenarnya kan kalian cuman pakai kalian ini kan sebenarnya efek plus fy yang menghilangkan apa ini?
Yang bisa dihilangkan apa ini? Ini asalnya dari apa ini? F tambah GX kurang, oh ya. Kalian akan buktikan apa sih? Yang akan dibuktikan itu apa? Akan dibuktikan apa sih? Untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, sehingga apa? Jika jarak dari X ke Y kecil dari delta, maka apa? Kan tadi F tambah G kan yang mau kontinu seragam? Itu kan? Kurang dari epsilon. Ini kurang dari epsilon. Ini sendiri artinya adalah fx tambah gx dikurang fx tambah g, fy tambah gy. Jadi maunya kecil dari epsilon. Ini ekuivalen dengan mengatakan bahwa fx tambah gx dikurang fy kurang gy kecil dari epsilon. Kemudian tadi ke halaman yang lagi. Oke, berarti ini yang tadi yang ini dimulai dari yang ini ya. Dimulai dari yang ini dulu. Kalian nulisnya ini dulu. Mutlak f tambah gx dikurang f tambah gy sama dengan yang bawah ini. Belum ada epsilonnya, terus sama dengan ini. Baru dilanjutkan ke yang kesamaan segitiga yang ini. Oke. Terus yang ini sendiri tadi kalau dia karena delta itu adalah minimum dari delta 1 dan delta 2, berarti dia lebih kecil dari delta 1. Berarti kalau si X kurang Y kecil dari delta 1, tadi kita punya bahwa si Fx kurang Fy mutlaknya kurang dari epsilon per 2. Kemudian karena si delta itu adalah minimum dari delta 2, berarti dia kurang dari delta 2 juga. Berarti kalau kita punya X kurang Y, jarak dari X ke Y kecil dari delta 2, maka kita punya jarak dari Gx ke Y itu kecil dari epsilon per 2. Jadi semuanya kecil dari epsilon per 2 tambah epsilon per 2 yang tidak lain adalah epsilon. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Yang lain kalau enggak, lanjut kelompok 4. Bu, izin bertanya. Silakan. Ini pembuktiannya nggak pakai teorema atau definisi gitu ya, Bu? Pakai teorema yang mana? Itu, pakai definisi 5.4.1 sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Coba 5.1.1. 541, Bu. Definisi 541. 541. Coba kalian tampilin Bartolnya 541. Bartolnya aja. Oke, tadi yang ditanya apa? Pembuktiannya nggak pakai definisi atau teorema seperti itu ya, Bu? Bukannya mereka sudah pakai 541 ya? Yang berbeda menurut kamu di bagian apa? Di bagian yang pembuktiannya, karena langsung gitu, kan biasanya dijelasin menurut definisi maka terbukti gitu, Bu. Oh, kesimpulan akhirnya. Iya. Oh iya, tinggal kesimpulan aja. Baik. Tadi kan sebenarnya coba kalian ke PPT-nya.
Tadi kayaknya mereka nulis dari awal. Di awalnya ya ini berdasarkan definisi, palingan tambah aja ini berdasarkan definisi 541, diketahui suatu fungsi kontinu seragam jika kayak gitu. Kemudian tadi tulis sebelum, misalkan tadi kan saya tulis tuh ya, sehingga karena F dan G kontinu seragam, maka tadi kan udah ambil sebenarnya epsilon besar dari 0, terus tadi karena F dan G kontinu seragam, maka terdapat delta 1, delta 2 besar dari 0 sehingga yang ini. Paling itu doang sih yang perlu ditambah. Terus yang terakhir tadi apa? Maka terbukti. Nah, ini kalian jangan kayak gini nulisnya. Tadi nulisnya salah, bacanya juga salah. Maka terbukti apa? Seharusnya terbukti untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta besar dari 0, sedemikian sehingga jika X kurang Y kecil dari delta, maka ini berlaku. Maka berlaku jarak dari F tambah GX ke F tambah GY kurang dari epsilon. Oleh karena itu, F tambah G kontinu seragam. Oke. Ada lagi yang mau dikomentari? Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya. Yang tadi, slide sebelum ini, kan ada, Bu, jarak Fx ke Fy itu kurang dari epsilon per 2, sama jarak Gx ke Gy itu kurang dari epsilon per 2, Bu. Itu saya masih bingung, Bu, epsilon per 2-nya dari mana, Bu? Jadi ini sebenarnya kita ngambilnya si delta 1 itu bergantung kepada epsilon per 2. Delta 2 juga itu. Intinya sih kalian jangan terpaku sama notasi epsilonnya. Intinya adalah berapapun nilai epsilon yang kita ambil, ini, asalkan ini jaraknya kecil dari ini, yang ini akan kurang dari epsilon. Ya epsilonnya bisa epsilon per 2, tinggal ininya aja yang dimodif. Berarti kalau kita maunya ini epsilon per 2, berarti si delta 1 ini nilainya lebih lebar, gitu, lebih sempit. Kan kayak fungsi gitu ya. Fungsi, kan kita awalnya kayak gini. Awalnya kan misalkan kita ngambil selangnya, anggaplah segini. Tadinya segini, kita maunya setinggi ini. Berarti deltanya berapa tuh? Deltanya yang bisa diambil. Berarti kan delta bisa diambil sepanjang ini kan? Delta bisa diambil sepanjang yang ini nih. Delta bisa diambil sepanjang yang ini. Ini bisa diambil delta. Terus kalau kita maunya epsilon per 2, misalkan epsilon per 2-nya yang bawah gitu kan, ya udah berarti delta satunya segini. Misalkan ini kita maunya cukup selebar delta, setengahnya delta aja, setengahnya epsilon aja. Ya udah berarti delta yang bisa kita ambil sepanjang ini, delta 1 yang bisa kita ambil. Terus yang bagian yang G, ini sebenarnya fungsinya beda ya. Misalkan ini F gitu. Itu adalah F. Ini F. Terus kita punya jangan yang itu, Ctrl Z. Yang biru, apalagi ungu. Terus misalkan ini G gitu. Terus, nah kalau kita mau setinggi ini, delta yang bisa kita ambil yang mana nih? Jangan begitu deh. Terus misalkan G-nya gini. Ini G. Terus kita juga mau selebar delta, selebar setengahnya epsilon, berarti deltanya berapa? Berarti bisa diambil deltanya segini, si delta 2. Itu maksudnya. Jadi berapapun epsilon akan ada delta. Kalau kita ngambilnya epsilon per 2 ya, kalau epsilonnya kita kecilin, deltanya ya biasanya juga makin kecil. Kan tadinya ini kalau epsilonnya lebar kan ini kita ambil, kita bisa juga ngambil si epsilon, si delta selebar ini. Tapi ketika si lebar si epsilonnya kita kecilin, maka pilihan delta kita pun jadi lebih sempit. Segini untuk si fungsi G, dan bisa dan untuk si Y bisa
si F bisa selebar ini. Gitu. Dan nanti kita pilih yang paling kecil. Bisa dipahami kira-kira? Bisa, Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ya untuk memahami itu paling enak kalau menurut saya sih pakai gambar sih. Jadi dari gambar pun, kalau saya sih, saya tuh nggak ngafalin teorema, tapi saya pahami gambarnya, nanti saya hafal sendiri definisinya dari gambar. Oke, silakan dilanjut kelompok 5 ya berikutnya ya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Alfianti selaku dosen mata kuliah analisis real 2 serta teman-teman yang berbahagia. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban soal yang telah kita diskusikan sebelumnya, yaitu latihan 5.4 nomor 9, dan akan disampaikan oleh Zalfa Talita Hanarbeni. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Zalfa. Saya izin ke toilet dulu ya. Silakan dimulai.
Baik, di sini kami akan menjelaskan subbab 5.4 nomor 9. Jika F adalah continuous seragam pada A subset R dan mutlak Fx lebih dari sama dengan K lebih dari 0 untuk setiap X elemen A, akan ditunjukkan 1 per F adalah continuous seragam pada A. Premisnya, misalkan F adalah continuous seragam pada A subset R, dan mutlak Fx lebih dari sama dengan K lebih dari 0 untuk setiap X elemen A. Akan ditunjukkan 1 per F adalah continuous seragam pada A. Pembuktiannya, untuk F continuous seragam pada R, maka menurut definisi 5.4.1, demikian sehingga jarak dari 1 per Fx dikurang 1 per Fy sama dengan jarak dari Fx dikurang Fy per jarak dari Fx dikali jarak dari Fy. Itu akan kurang dari... Kalau satu doang nggak ada jarak, dihitung nilai mutlak itu dihitung jarak kalau ada tanda minus. Oh, berarti Kalau ada yang mutlak aja. Mutlak aja. Baik, Bu. Dari awal, jarak dari 1 per Fx dikurang 1 per Fy sama dengan jarak dari Fx dikurang Fy per mutlak Fx dikali mutlak Fy. Itu akan kurang dari sama dengan jarak dari Fx dikurang Fy per K kuadrat. Bisa juga dituliskan jarak dari 1 per Fx dikurang 1 per Fy kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat kali jarak dari Fx ke Fy. Di sini kita buat pertidaksamaan 1. Selanjutnya kita ambil sembarang epsilon lebih dari 0. Kita pilih delta K pangkat 2 dikali epsilon. Maka jarak dari Fx ke Fy kurang dari K kuadrat epsilon. Berlaku jarak dari X ke Y kurang dari delta. Dari pertidaksamaan 1 tadi kita peroleh jarak 1 per Fx dikurang 1 per Fy kurang dari sama dengan 1 per K kuadrat dikali K kuadrat epsilon. Ini bisa kita coret K kuadratnya jadi sama dengan epsilon. Berlaku jarak dari X ke Y kurang dari delta. Maka 1 per F adalah continuous seragam pada A. Silakan dikomentari yang lain. Silakan manfaatkan waktunya untuk nyari poin. Silakan bebas mau komentar apa saja. Mau komentar atau bertanya, silakan. Kalian mau komentar atau bertanya, menanya apapun, komentar apapun akan dianggap sebagai poin keaktifan. Silakan. Saya masih bingung yang kata di slide sebelumnya. Slide sebelumnya, coba. Nah, yang di kenapa dari epsilon lebih besar 0 itu kita bisa pilih delta sama dengan K pangkat 2 epsilon, Bu. Selain itu ada yang mau kamu komentari nggak? Itu satu, terus Belum ada sih, Bu. tiga. Silakan dijawab kelompok 4. Ibu izin jawab, mohon koreksinya kalau salah. Ini kita bakal buat si jarak dari Fx ke Fy-nya itu kurang dari epsilon sesuai dari definisi 541. Nah, gimana caranya biar kita bisa buat dia tuh jadi epsilon. Jadi kita mengalihkan yang tadi di pertidaksamaan 1 ini kan ada 1 per K kuadrat. Ya, Gitu kan ini, maunya ujungnya. Ya, Bu. Nah, gimana caranya biar ini jadi epsilon? Nah, kita kaliin dia sama K kuadrat epsilon. Tapi ini gini ya, deltanya segini ya, yakin ya? Iya. Coba yang lain mungkin mau komentar sebelum saya yang komentar.
Saya izin bertanya. Silakan. Jadi kan mutlak fx dikurang fy kan seharusnya bukannya kurang dari epsilon ya, Bu? Kenapa jadi k kuadrat epsilon? Atau sama dengan delta? Ya, kita maunya sebenarnya ini maunya semuanya epsilon kecil dari epsilon. Ini sebenarnya analisis pendahuluan sih ini. Ini kan sebenarnya kita tuh nyari delta sebenarnya analisis pendahuluan. Kan ini diketahui F itu kontinus seragam, maka apa? Maka menurut definisi ini belum pakai sifat seragamnya kan ini? Ini sebenarnya analisis pendahuluan kita punya ini doang barunya. Dan kita maunya ini untuk setiap epsilon besar dari 0, makanya kalian tuh harus ditulis dulu akan dibuktikan apa sih? Akan dibuktikan apa? Untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat delta lebih dari sehingga apa? X, Y untuk setiap X, Y di A. Elemen A. Jika X, Y elemen A dan jarak dari X ke Y kecil dari delta, maka mutlak Fx ke Fy kurang dari epsilon. Kecil dari epsilon itu. Bukan dong, 1/F kan? Kan yang akan dibuktikan ini. Maka yang akan dibuktikan jarak dari 1/F X dikurang 1/F Y kecil dari epsilon. Ini analisis pendahuluan, terus kalian tulis dulu ini seharusnya. Analisis pendahuluan, perhatikan apa ini dari ini dulu kan 1/Fx dikurang 1/Fy sama dengan ini 1/Fx dikurang 1/Fy, terus pakai yang ini, terus yang ini alasannya apa? Karena tadi si K-nya itu kurang dari sama dengan Fx. Karena K kecil dari Fx untuk setiap X di A ya. Tadi domainnya A apa R sih? Ini R, Bu. Coba balik ke soalnya. Oh, di A. Ada A. Ya. Ya. Oke, next halaman. Next page. Oke, kan karena berlaku untuk setiap X elemen A, berarti kalau kita ngambil Y ya, berarti maka K juga kecil dari Fy. Akibatnya adalah 1/Fx kecil dari K, 1 per mutlak Fy kecil dari, ini mutlak tadi ya. Mutlak. Maka 1 per mutlak Fy juga kecil dari K. Makanya ini jadinya K kuadrat. Nah, ini kan analisis pendahuluan kita. Kita maunya semuanya ini kecil dari epsilon. Lalu kita ambil sembarang epsilon besar dari 0. Kemudian ke apa? Karena F kontinus seragam, ini ada mode teks ya. Kalau saya nulis itu mulai tidak jelas. Karena F kontinus seragam jadinya apa?
Maka apa? Maka kan kita punya epsilon besar dari 0. Karena F continuous seragam, jadinya apa menurut definisi? Maka berdasarkan definisi 541 apa? Terdapat delta lebih dari 0. Nah, baru delta yang kita pilih. Delta saya tulis D aja ya, karena susah, nggak ada simbol delta. Delta yang bergantung ke K kuadrat, bukan deltanya sama dengan K kuadrat. Delta K kuadrat epsilon, ini maksudnya dia bergantung, nilainya bergantung kepada K kuadrat epsilon ya. Besar dari 0, sehingga apa? That, saya nulisnya ST aja. Ini sehingga, maksudnya sehingga apa? Sehingga jika jarak dari X ke Y kecil dari delta, maka berlaku apa? Jarak dari fx ke fy kurang dari K kuadrat epsilon ya, Bu? Ya, jadi yang ini kalian kebalik nulisnya. Nah, ini kebalik ya. Kita punya jarak dari X ke Y kecil dari delta dulu. Kalau jarak X ke Y kecil dari delta, baru berlaku ini. Baru yang setelahnya, halaman berikutnya. Akibatnya, nah akibatnya dari 1 ya boleh langsung. Tadi kan karena 1 ini kecil dari apa tadi? Ini kan tadi kurang dari 1 per K kuadrat fx kurang fy ya tadi ya. Ini akan kurang dari, ini sendiri kan kecil dari K kuadrat epsilon. Jadi semuanya kecil. Jadi yang ini akan kecil dari ini. Hasil kali ini adalah epsilon. Ini nggak ada, ini kan sudah ada. Nah, jadi untuk setiap epsilon besar dari 0, terdapat apa tadi? Delta yang bergantung kepada K kuadrat epsilon, sehingga apa? Sehingga untuk setiap X jika XY ada di A, jarak dari X ke Y kecil dari delta, ini delta ya, ini delta sama dengan delta A ini berlaku. Jarak dari fx ke fy kurang dari epsilon. 1 per fx kurang dari fy kurang dari epsilon. Fy kecil dari epsilon. Lalu jadi si 1 per f itu kontinu seragam. Oke. Lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, lanjut ke kelompok 5. Kita kuliahnya sampai jam berapa ya? 11.30 atau 11 berapa ya? 11.40. 11.50, Bu. Oh iya, masih ada waktunya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Gustina Elvianti selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar analisis real 2 serta teman-teman kelas 4A yang berbahagia. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil pengerjaan soal 5.4 nomor 1 yang akan dijelaskan oleh Ninda. Kepada Ninda dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Nanira. Di sini ada latihan 5.4 nomor 1. Soalnya adalah buktikan fungsi fx sama dengan 1 per x adalah kontinus seragam pada himpunan A yang didefinisikan interval tertutup A sampai tak hingga, di mana A konstanta positif. Bentar, ada yang kalian ngerjain soal tentang fungsi Lipschitz nggak? Iya, Bu, ini ada Lipschitz-nya.
Ini pakai lipsit nggak? Enggak kan 5.01. Kalian presentasinya yang ada lipsit saja deh. Kalian kan ngerjain 2 soal ya? Tapi di sini pakai ada lipsitnya juga, Bu. Coba boleh di Di proses pembuktiannya pakai lipsit. di akhir ini. Didapetin. Oh ya udah nggak apa-apa. Dia kalau lipsit dia continue seragam ya. Oke, untuk premisnya, misalkan fx sama dengan 1 per x, dan misalkan himpunan A didefinisikan interval tertutup A sampai T hingga, di mana A adalah konstanta positif. Dibuktikan fx sama dengan 1 per x kontinu seragam di himpunan A. Pembuktiannya, ambil sebarang epsilon lebih besar dari 0, maka berdasarkan definisi 5.4.1, maka mutlak fx kurang fa sama dengan mutlak 1 per x dikurang 1 per a. Lalu sama mutlak a kurang x per x kali a. Karena a itu interval tertutup a sampai T hingga, maka kita punya x lebih besar sama dengan a. Lalu ketika dikalikan kedua ruas dengan a, maka x kali a lebih besar sama dengan a kuadrat. Jadi untuk mutlak fx kurang fa sama dengan mutlak a kurang x per xa itu menjadi lebih kecil sama dengan mutlak a kurang x per a kuadrat. Kenapa tanda menjadi kurang dari sama dengan? Karena ketika di x kali a lebih besar sama dengan a kuadrat, diberikan 1/, menjadi 1 per xa lebih kecil sama dengan 1 per a kuadrat. Lalu untuk selanjutnya, menjadi kurang dari sama dengan 1 per mutlak a kuadrat dikali mutlak a kurang x. Kalau berdasarkan definisi 5.4.4, maka f dikatakan fungsi Lipschitz. Dan berdasarkan teorema 5.4.5, jika suatu f dikatakan fungsi Lipschitz, maka f kontinu seragam di A. Sehingga terbukti bahwa fx sama dengan 1 per x kontinu seragam di himpunan A. Oke, silakan yang lain komentar atau bertanya. Kalau nggak ada, saya komentar aja biar waktunya cukup untuk satu kelompok lagi. Oke, ini kalian nggak butuh kan epsilon. Ini langsung perhatikan saja. Ini perhatikan. Terus ke halaman berikutnya. Ini mungkin ini ditulis saja di sini 1 per xa kurang dari 1 per a kuadrat gitu ya. Dan x dan a-nya itu kan bisa sama dengan 0 ya. Kemudian tadi kan x karena dia positif gitu ya. Tadi kan x dan a-nya bisa sama dengan 0 kan ya. Jadi a-nya coba mana? Awal. Nah ini kan karena a-nya ini. Dan lebih jauh, dan karena dia positif, jadinya 1 per mutlak xa juga kurang dari 1 per a kuadrat. Akibatnya, jangan pindah dulu. Ini kalian mending ini dipisah dulu, ini dipisah nilai mutlaknya. Gitu ya, jangan udah dipisah, ini 1 per ax, mutlak a kurang x per mutlak ax gitu. Kalau ini nggak pakai nilai mutlak juga bisa sih. Ini juga akan kurang dari
ini kan sendiri sama dengan A kurang X per AX kan, karena A dan X-nya positif. Baru yang ini akan kurang dari mutlak A kurang X per A kuadrat. Jadinya, tadi ke halaman berikutnya. Ya, ya udah. Oke. Jadi A kuadrat itu nggak perlu kalian hilangkan mutlaknya pun nggak masalah, karena dia sudah positif. Oke, lanjut ke satu kelompok lagi, masih bisa kelompok 6. Kelompok 5, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 6 kalau bisa soalnya yang berhubungan dengan fungsi Lipschitz. Kalau nggak ada, berarti kelompok 7 ada nggak tentang fungsi Lipschitz? Kelompok 6 ada, Bu. Ya udah, kelompok 6 yang ada fungsi Lipschitz-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas latihan 5.4 soal nomor 15A yang akan dijelaskan oleh Jihan Dika Prayogo. Kepadanya kami persilakan. Misalkan F dan G adalah fungsi Lipschitz pada A. Akan ditunjukkan bahwa penjumlahan dari F plus G merupakan fungsi Lipschitz pada A. Premisnya, misalkan F dan G adalah fungsi Lipschitz pada A, akan dibuktikan bahwa penjumlahan dari F plus G merupakan fungsi Lipschitz pada A. Pembuktian, pembuktiannya karena untuk F dan G adalah fungsi Lipschitz pada A, maka berdasarkan definisi 3 atau definisi 5.4.4 terdapat KF dan KG lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga nilai mutlak F X1 dikurang F X2 kurang dari sama dengan KF nilai mutlak X1 dikurang X2 dan nilai mutlak G X1 dikurang G X2 kurang dari sama dengan KG dari nilai KG kali nilai mutlak X1 dikurang X2 untuk setiap X1 dan X2 elemen di A. Lalu akan ditunjukkan bahwa F plus G adalah fungsi Lipschitz pada A, yaitu nilai mutlak F plus G. Perhatikan nilai mutlak F plus G X1 kurang F plus X2 sama nilai F X1 dikurang F X2 ditambah G X1 dikurang G X2 kurang dari sama dengan nilai mutlak F X1 dikurang F X2 ditambah nilai mutlak G X1 dikurang G X2 kurang dari KF dari nilai mutlak. Jadi kita ketahui bahwa KF ini didapatkan dari X1 dikurang X2, maka KF nilai mutlak X1 dikurang X2 ditambah KG dari nilai mutlak X1 dikurang X2 sama dengan KF plus KG nilai mutlak dari X1 dikurang X2. Karena terdapat KF dikurang KG itu lebih besar dari nilai mutlak F plus X1
dikurang F plus G X2 kurang dari KF plus KG nilai mutlak X1 dikurang X2 untuk setiap X1 dan X2 elemen di A. Maka berdasarkan definisi 3 atau definisi 5.4.4, maka terbukti F plus G merupakan fungsi fiksi pada A. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup? Kalau nggak ada, boleh ditutup kelompok 6. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.